Pada video sebelumnya, kita sudah membahas sedikit tentang ekonomi sirkular dan hubungannya dengan limbah plastik. Tetapi, apa itu ekonomi sirkular dan apa keuntungannya bagi kita semua ya teman-teman? Nah, sebelum itu kita harus mengenal dulu bentuk ekonomi linear yang lebih banyak dipakai di masyarakat. Ekonomi linear adalah sistem ekonomi di mana dalam proses produksi suatu produk mengikuti rangkaian take, make, dan dispose, yaitu saat sebuah sumber daya diambil, dibuat menjadi produk, lalu dipakai oleh konsumen dan nantinya langsung dibuang setelah selesai umur pakainya. Sayangnya, ekonomi linear dapat membuat lingkungan kita dalam bahaya loh, karena produk yang sudah dipakai akan dibuang, sehingga bekas produk akan terakumulasi menjadi sampah yang membahayakan lingkungan di sekitar kita. Di sisi lain, ada jalan lebih baik untuk menangani limbah, yaitu melalui sistem ekonomi sirkular. Berbeda dengan pendahulunya, ekonomi sirkular menganut konsep make, use, dan recycle, di mana limbah dan sampah dapat dipakai sebagai raw materials dan mempunyai daya jual kembali, di mana semua masyarakat dapat merasakan aspek positif secara sosial dan ekonomi. Ekonomi sirkular menganut asas eco-effectiveness, di mana produk tidak hanya dibuat dengan niat memaksimalkan penggunaannya agar mengurangi dampak negatif pada lingkungan, tetapi juga dapat menjaga keberlangsungan lingkungan di masa mendatang. Tapi, kenapa kita harus beralih ke ekonomi sirkular secepatnya sih? Seperti yang kita tahu, bentuk ekonomi sirkular memiliki fokus pada mengefektifkan pemanfaatan sumber daya, material yang dahulu dianggap sampah, sekarang dapat diolah dan dijual kembali. Karena itu, bentuk ekonomi sirkular dapat menjaga ketersediaan sumber daya, mengurangi polusi karena sampah, dan mengurangi dampak pemakaian plastik kita ke alam. Coba, siapa sih yang tidak ingin tempat tinggalnya bersih dan asri? Karena masalah sampah dan ekonomi sirkular terikat dengan erat, maka orang-orang yang terlibat dalam menanggulangi sampah juga langsung terlibat dalam mewujudkan ekonomi sirkular. Masih ingatkah dengan peran-peran pahlawan di video sebelumnya? Ada masyarakat, pemulung, pengepul, pendaur ulang, dan produsen. Mereka lah yang menjadi titik-titik di dalam lingkaran ekonomi sirkular tersebut. Pemilah adalah bagian penting dalam ekonomi sirkular, di mana sampah yang kita buat akan dipisahkan dan disortir sesuai dengan jenisnya, sehingga mudah untuk diolah. Bagian ini banyak dilakukan oleh frontliner kita, yaitu pemulung. Selanjutnya ada pengumpulan sampah yang dipegang oleh pengepul. Sampah yang telah dipilih dikumpulkan di suatu tempat agar dapat didistribusikan dengan mudah. Entah ke pengusaha yang ingin menggunakan kembali produk atau pendaur ulang yang akan memproses sampah agar bahannya dapat digunakan kembali. Tempat yang menerima ini dipegang oleh pihak pendaur ulang. Peran-peran yang ada tentunya tidak terbatas kepada dua peran tersebut, melainkan masih ada banyak pihak yang bermain peran. Meskipun begitu, pada akhirnya juga membutuhkan partisipasi kita sebagai konsumen produk. Benar, untuk mempermudah kerja mereka, kita dapat membantu menyortir sampah yang kita buat atau malah membuat cara pemanfaatan sampah plastik itu sendiri. Tapi bagi kamu yang masih bingung, tunggu penjelasannya pada video selanjutnya ya. Dengan partisipasi semua pihak, tentunya implementasi ekonomi sirkular bukanlah angan belaka. Masih belum percaya? Yuk kita tanya langsung ke ahlinya. Seberapa penting ekonomi sirkular? Sangat penting. Kalau kita bicara masalah lingkungan kita, itu masalah sampah kita terutama ya, climate change, global warming dan lain-lain, itu ada dampak dari industri kemasan itu sangat tinggi dari kontribusi karbonnya. Ya kan, setiap membuat botol ini, tapi kalau didaur ulang itu bisa mereduksi karbonnya loh, Mbak. Itu sebesar 30%. Itu aja satu. Kemudian kedua, dari sisi sampah. Kalau semua kita daur ulang ini, kita nggak akan lihat sampah lagi, Mbak. Jadi kalau semua sampah di sekitar kita, bahkan baju kita ini bisa dari daur ulang kan, polyester kan, ini bisa dari daur ulang. Itu nggak ada lagi sampah. Jadi kalau sirkular ekonomi berjalan dengan baik, kita nggak akan lihat ada sampah di jalanan, ada sampah di laut, dan ada sampah di mana-mana. Dan yang terakhir adalah dari sisi ekonomi. Ini akan sangat membantu teman-teman kita yang bekerja di industri daur ulang, teman-teman pemulung, teman-teman lapak sampah, ya kan. Mereka akan sangat terbantu. Ada 7 juta orang yang jadi pemulung di Indonesia, dan kalau kita bisa tingkatkan circularity ekonomi sampah, mereka akan sangat terbantu. Mengingat kita adalah negara dengan populasi nomor 4 terbesar di dunia, dan tentunya plastik di Indonesia ini baru
15% yang bisa didaur ulang, sehingga potensi daur ulang plastik itu sungguh sangat besar. Dan harapannya tentu ini bisa menumbuhkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan sirkular ekonomi, karena memang industri ini adalah industri yang bisa memberikan contoh kepada jalannya satu proses sirkular ekonomi, di mana mulai dari pengumpulan sampai pada proses barang jadi, ini melibatkan banyak sekali peranan dari banyak industri dan individu, sehingga yang mana hasil akhirnya itu adalah untuk kembali ke masyarakat, khususnya sektor-sektor informal. Penerapan ekonomi sirkular ini sebenarnya sudah ada di Indonesia loh. Salah satunya melalui Gerakan Ekonomi Sirkuler Nasional dari Le Mineral. Digagas sejak 2021, Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral atau GESN adalah program kerja industri daur ulang dan edukasi masyarakat untuk meningkatkan recycling rate plastik PET sebesar 20%. Le Mineral menggandeng ADUPI, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia, untuk membuat tim kerja lapangan untuk mendukung pelapak daur ulang plastik PET bisa meningkatkan kinerja dengan memberi bantuan modal kerja, mesin, menghubungkan dengan supplier dan off-taker, dan membimbing operation kerja dan pencatatan data administrasi. Sinergi dengan masyarakat adalah terpenting dari pelaku daur ulang dan Kementerian LHK. Karena sumber bahan bakunya ada dari mereka. Beragam edukasi dan event pilah sampah dari rumah seperti iklan layanan masyarakat menginformasikan basic skill yang diperlukan untuk bisa membangun budaya yang kuat dan lintas generasi. Di 2022 ada 30 mitra GSN, mitra multi stakeholder dari regulator, asosiasi, akademisi, pelaku dan industri daur ulang, bank sampah hingga tempat ibadah. Sinergi multi-stakeholder menjadi kunci sukses GSN. Nah, sekarang sudah jelaskan bagaimana daur ulang, pengolahan sampah, dan ekonomi sirkular berhubungan. Tentunya semua memiliki hubungan yang erat. Semuanya juga memiliki peran yang penting dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Seluruh usaha yang telah kita buat memiliki peran penting dalam mewujudkan ekonomi sirkular. Tetapi tentunya usaha kita tidak boleh berhenti di sini. Masih banyak hal yang harus kita benahi untuk benar-benar merealisasikannya dan mewujudkan masa depan yang lebih hijau. Karena itu, kita semua harus berpartisipasi dalam merealisasikan ekonomi sirkular dan berkelanjutan. Kita semua memiliki andil dan bersama kita dapat membuat perubahan yang signifikan. Mari kita wujudkan mimpi ini bersama-sama.